perantauan manapun, hal yang terpenting adalah kita tahu diri. Itu kunci utama. Kita sopan dan jujur. Kemudian kita tahu siapa tuan rumah dan siapa pendatang. Jika itu kita lakukan, orang tua dan saudara dimanapun dengan mudah kita temukan. Awal aku mengenal I Ketut Sunyahna adalah seorang Bali Tulen yang tidak cakap berbahasa Indonesia. Tapi orang yang sudah lanjut usia itu justru paham ketika aku berbicara dengan bahasa Jawa kuno. Sejak itulah aku percaya bahwa penduduk Bali adalah perantauan dari Jawa zaman nenek moyangnya dulu. Lelaki yang sudah keribut itu menempati pekarangan rumahnya yang luas di pinggiran kota Denpasar. Rapi sekali rumahnya, bersih sekali di sekitar rumahnya. Tak ada satu sudut pemandangan di area pekarangannya yang tidak ia bikin menjadi pemandangan indah. Pokoknya asri sekali. Di belakang ada 2 petak kolam ikan. Di kanan kiri banyak dipenuhi warna-warni bunga layaknya taman. Pokoknya berjam-jam di tempat ini betah, kata Pak Ketut Sunyahna. Ia berpendirian bahwa rumahku adalah sekaligus tempat rekreasiku. Zero bersama 7 anaknya terkenal galak. Mereka adalah anjing piaraan Pak Ketut. Awal kedatanganku disambut dengan gonggongan. Mereka semua menyala, hampir menggigitku. Namun 2-3 hari kemudian anjing-anjing ini mulai lunak terhadapku. Selanjutnya anjing-anjing itu pun terbiasa. Itu karena Pak Ketut pernah membilangi anjing-anjingnya itu bahwa tidak boleh galak terhadapku karena aku adalah temannya. Tentu saja aku mengerti bahasa anjing itu, sebab Pak Ketut ketika membilangi anjing itu memakai bahasa manusia layaknya kami. Meskipun demikian, anjing-anjing itu ternyata juga mengerti. Lama-kelamaan anjing-anjing ini sudah terbiasa denganku. Dia menyetarakan aku dengan majikannya. Cuma bedanya ia tidak pernah sekalipun menjilat kakiku. Sebab Pak Ketut pernah bilang ke anjing-anjing itu bahwa aku ini muslim yang tidak boleh dia jilat. Sejak itulah aku mulai mengerti dunia anjing. Mereka adalah hewan yang cerdas dan memiliki daya ingatan yang kuat. Sekali kita kenal mereka, meskipun kita tidak bertemu 10 tahun, dan ketika kita kembali, mereka masih ingat dan tidak akan ganas kepada kita. Berbulan-bulan di tempat Pak Ketut, aku mulai merasa ada yang aneh ketika di Jawa memasuki bulan puasa. Bulan di mana penduduk muslim pun di perantauan akan menjalankan ibadah puasa. Dan kita tahu kan bahwa bulan puasa itu hanya 2 hal yang paling kita ingat dan kita nantikan, yakni waktu syahur dan waktu berbuka puasa. Otomatis waktu maghrib tiba lah. Kalau di Jawa sih sudah tidak heran lagi lah. Setiap sahur ada bajidor keliling. Ini anak-anak muda yang membuat tabuhan apapun berkeliling sambil berteriak sahur 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 sahur. Begitu juga ketika maghrib menjelang, semua orang sudah melakukan persiapan entah ngabuburit atau apa untuk menyongsong berbuka puasa itu. Tetapi ini kan di Bali,
suasananya tidak akan mungkin sama dengan di Jawa. Di Bali ini saya pernah satu kali menjumpai para pemuda yang membuat musik tabuhan dari barang rongsokan seperti orang-orang yang membangunkan sahur itu, yakni ketika hari sampah sedunia. Aku melihat ada segerombolan seniman Denpasar itu membuat panggung megah. Namun alat musik yang ditabuh itu seluruhnya dari rongsokan barang bekas, dan itu ternyata kalau memang dilatih dan diaransemen, wow, menjadi irama musik yang sangat memukau. Tetapi yang namanya puasa sama saja sih, sehari waktu terasa sangat lama sekali. Apalagi ketika matahari sudah condong ke barat dan sang bola mata itu kian merah dan hendak tenggelam, rasanya lama sekali. Sepertinya bola merah itu enggan turun dan terganjal oleh pebukitan. Sementara dahaga dan lapar sudah tidak sabar menunggu irama pembebasan seharian. Maghrib itu seperti algojo yang perkerasaannya segera menyabet rantai-rantai yang membelenggu kita menuju pembebasan. Dengan pedangnya yang kuat, ia menebas dan memotong borgol-borgol rantai yang menjerat kita seharian. Kadang ia juga seperti sipir tahanan yang membukakan pintu dan berkata, waktu penjaramu sudah habis dan selesai, sekarang keluarlah dan bebaslah. Kembali lagi, masalahnya ini di negeri non muslim yang jarang sekali masjid, dan setiap maghrib atau adzan tiba itu tidak terdengar apa-apa, kecuali kita harus terus mondar-mandir memeriksa jam dinding. Mengenaskan sekali puasa di negeri rantau. Mulanya kami hanya mengira ada orang lewat atau ada tamu, sebab anjing-anjing itu pasti menggonggong atau menyala ketika ada orang lewat. Ternyata tidak. Seluruh anjing-anjing Pak Ketut pas jam maghrib itu serempak menggonggong lama sekali, dan itu sekitar 5 menit dan mereka saling menggonggong bergantian. Dan setelah 5 menit itu mereka selesai dan tiarap, tak menggonggong lagi. Setiap maghrib loh, pas detik jam ketika aku melihat bahwa jam itu adalah jam maghrib untuk berbuka, pasti anjing-anjing Pak Ketut ini menggonggong serempak. Aku pun mulai mengingat kembali, dan ternyata seluruh anjing-anjing Pak Ketut itu tidak hanya menggonggong pada waktu maghrib, tetapi ternyata jam sholat isya, subuh, zuhur, asar, mereka selalu bergonggong tepat pada jam-jam itu. Aku baru ingat bahwa ternyata memang jam-jam itu selama ini anjing-anjing Pak Ketut itu bergonggong dan tidak menggonggong di jam-jam lain. Ternyata para perantau yang sudah lama di sini sudah hafal bahwa jam-jam maghrib, isya dan selanjutnya itu dipakai oleh orang-orang sini, bahwa itulah saat jam melakukan sholat dan termasuk berbuka puasa. Sebab memang selalu tepat dengan jam dinding milik warga sini, sehingga warga sini sudah tidak perlu mondar-mandir lihat jam dinding lagi. Suatu ketika aku ngobrol khusus tentang keanehan anjing-anjing Pak Ketut ini, dan aku mencoba semacam memberitahu, Pak Ketut apa mengerti bahwa anjing-anjing sampah ini mempunyai keanehan, tapi tepatnya keunikan lah. Pak Ketut menjawab
Tentu saja saya juga sudah menduga bahwa sampean akan bertanya soal ini, dan sebagaimana saya sudah menjawab banyak pertanyaan orang-orang tentang keanehan anjing ini, aku pun terdiam seolah tidak mengerti sambil memancing penjelasan Pak Ketut selanjutnya. Aku pernah nonton TV ya, di dalam siaran dakwah Islam itu ternyata di sana, di dunia Islam itu ada kisah beberapa ekor anjing yang karena dia ikut juragannya masuk ke dalam gua, kemudian ia tertidur hingga 350 tahun. Nah, kira-kira anjing-anjing saya ini seperti itulah. Itu penjelasan Pak Ketut. Aku pun segera paham yang dimaksud Pak Ketut adalah anjing Ashabul Kahfi itu. Om Santi 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 Om Switchu Omi Kami Santi Santi. Itulah doa yang dilantunkan Pak Ketut setiap kali berdoa dalam sembahyang. Tangannya kemudian menyabut air bunga untuk dijibat-jibatkan ke bumi dan alam semesta. Tangannya kemudian bergerak-gerak seperti menyabda kedamaian alam semesta. Doa Pak Ketut itu pun kemudian berterbangan dan berhamburan ke angkasa bersama dengan kelembak asap dupa dengan wewangian yang harum sekali baunya. Demikian rupanya bagi Pak Ketut tidak ada satu sisi kehidupan pun yang tidak ada campur tangan alam dengan Tuhan. Rutin sekali ia melakukan itu tiap pagi dan petang. Tiba-tiba di tempat itu aku menjadi anyep, merasuk ke sumsum tulang. Tiba-tiba dingin datang dan aku menggigil. Kabut seolah-olah tebal dan aku mulai tidak tampak gelap dan tidak bisa memandang apa-apa. Aku menggigil di dalam diriku sendiri. Betapa tidak, Pak Ketut saja yang sudah tua, dia masih ajak untuk melakukan sembahyang. Sedang aku hanya karena di perantauan dengan mudah sekali meninggalkan sembahyang. Apalagi jika aku dibandingkan dengan anjing-anjing piaraan Pak Ketut ini yang selalu mengumandangkan adzan setiap detik waktu sembahyang. Inilah keutamaan sebagaimana aku pernah melihat di TV. Ternyata burung-burung di kutub ribuan dan jutaan pada musim-musim tertentu mereka berterbangan ke benua-benua lain, ke pulau-pulau lain untuk berhijrah, mencari sumber makanan, mencari pencerahan dan keterusan hidupnya. Mereka semua ternyata bergerak mencari di mana cahaya dan keselamatan itu berada, sebagaimana tumbuhnya daun-daun dan pohon-pohon yang terus menjulurkan jalannya untuk pergi ke atas mencari dan menjemput cahaya. Tahun berikutnya di pinggiran kota ini mulai ada dibangun masjid-masjid, dan ketika berbuka puasa itu lumayan suara corong speakernya mulai sayup-sayup terdengar dari tempatku berada. Tetapi setiap waktu azan dicorong itu, sayup-sayup itu untuk kami mengawali sholat dan mengalami berbuka puasa itu, ternyata waktunya hanya selisih beberapa detik saja dari gonggongan anjing-anjing Pak Ketut ini. Setiap saat waktu sholat hanya beberapa detik saja